Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan waspadailah kitab yang satu ini. Ya, karena walaupun sekilas mirip Alkitab, tetapi ini palsu, milik salah satu sekte yang mengidentikan dirinya dengan Kristen, yaitu sekte Saksi Jehova. Ya, nah ciri-cirinya adalah kitab ini ya sekilas mirip, ya mungkin tulisannya terbalik di situ ya. Ya, di sini tertulis kitab suci terjemahan dunia baru. Ya, jadi kitab suci terjemahan dunia baru. Kalau yang benar-benar yang kita pakai Alkitab itu adalah Alkitab, ya, kemudian biasanya di pojok kanan bawah selalu ada logo Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, jadi Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau ini adalah kitab suci terjemahan dunia baru. Ya, nah semua lengkap ya dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi banyak ayat di dalamnya yang sudah mereka edit atau revisi menurut doktrin yang mereka sudah anut. Apa yang mereka anut? Yaitu mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga setiap ayat yang menjelaskan atau menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka ubah, mereka edit, mereka revisi menurut doktrin yang mereka sudah yakini. Saya kasih contoh misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1. Kalau dalam Alkitab kita itu kan bunyinya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi kalau dalam kitab suci perjanjian baru milik Saksi Jehova ini, mereka berkata seperti ini. Pada mulanya firman itu ada dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah. Ya, jadi untuk mengurangi atau mereduksi ketuhanan Yesus karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maka firman itu mereka katakan suatu Allah. Padahal di dalam Alkitab yang kita pakai, yang asli ya, itu berkata bahwa firman itu adalah Allah. Ya, kemudian misalnya lagi di dalam ayat 14. Di dalam Alkitab kita itu kan mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di dalam kitab suci mereka ini mengatakan bahwa maka firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan seperti yang dimiliki satu-satunya putra yang diperanakan dari seorang bapa, ya, dan dia penuh kebaikan hati yang tidak selayaknya diperoleh dan kebenaran. Jadi dia penuh kebaikan hati tapi tidak selayaknya Yesus itu peroleh gitu ya. Jadi benar-benar merendahkan Yesus itu sebagai Tuhan ya. Maka walaupun mereka sering mengidentikan diri mereka dengan Kristen, tetapi di mata kekristenan, sekte ini adalah dianggap bidat atau suatu aliran sesat yang benar-benar harus diwaspadai. Kemudian ayat yang lain misalnya lagi di dalam Filipi ya, Filipi pasal 2 ya. Di dalam Filipi pasal 2 ya, di dalam ayat yang kelima ya, saya bacakan untuk kita. Kalau dalam Alkitab kita itu mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi menekan Yesus di dalam Alkitab kita menekankan bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Yesus itu adalah firman, itu adalah Allah. Tetapi demi menebus kita, demi keselamatan kita, dia tidak mempertahankan kesetaraan itu, bahkan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi seperti kita. Nah, tetapi di dalam kitab suci terjemahan dunia baru milik sekte Saksi Jehova ini, ya, karena mereka sudah tidak meyakini bahwa Yesus Tuhan, maka ayatnya pun disesuaikan. Ya, ayat yang sama dalam Filipi 2 ayat 5 dan 6. Peliharalah sikap mental ini dalam dirimu, yang juga ada dalam Kristus Yesus, yang walaupun ada dalam wujud Allah tidak pernah mempertimbangkan
untuk merebut kedudukan, yakni agar ia setara dengan Allah. Jadi Yesus itu dianggap mau merebut kedudukan Allah supaya setara, kan terbalik ya, karena dia sudah meyakini atau sudah punya doktrin bahwa Yesus itu bukan Tuhan, maka semua ayat yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan itu harus diubah untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah mereka yakini ya. Jadi waspadai, sekilas mirip Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu semua nama kitabnya sama, tetapi isinya sudah diubah, direvisi sesuai dengan doktrin yang mereka yakini, yaitu mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juga menolak Tritunggal. Waspada, ini suatu sekte yang sangat berbahaya. Lalu mereka itu juga melarang umatnya untuk hormat bendera, karena menurut mereka hanya Allah atau Yehuwa saja yang layak dihormati. Tidak boleh menyembah atau hormat kepada bendera. Hormat bendera itu artinya menduakan Tuhan, tidak menghormati Allah ya, sehingga mereka lebih memilih misalnya dikeluarkan dari sekolah atau ditampar oleh guru karena tidak hormat bendera, daripada mereka harus hormat bendera, karena doktrin yang indoktrinasi yang ditanamkan begitu rupa di dalam diri mereka. Mereka juga tidak menolak transfusi darah, mereka tidak merayakan Natal, ulang tahun, wisuda, dan perayaan jenis lainnya, karena mereka anggap itu hal-hal yang duniawi ya. Dan mereka juga memiliki website di internet ya untuk menyebarkan doktrin mereka yang harus saudara waspadai juga, yaitu jw.org ya. Saya ulangi, jw.org atau jw.org ya. Itu adalah situsnya Saksi Yehova. Kalau saudara lagi berselancar searching cari renungan, hati-hati jangan sampai terjebak di sana. Ya, mereka juga ada di Play Store. Ya, kalau di Play Store itu namanya JW Library atau JW Library ya. Hati-hati jangan salah download. Ya, warnanya ungu, tulisan JW-nya besar, lalu library-nya di bawahnya kecil. Hati-hati jangan salah download. Karena seperti uang palsu, 99% mirip sekilas terlihat, sehingga kita bisa terkecoh ya, kecuali yang benar-benar meneliti dan berhati-hati ya. Karena itu saya kasih tahu di sini supaya kita semua waspada, orang Kristen, umat Kristen, supaya waspada, supaya tidak tersesat, terjebak dalam jaring jebakan daripada sekte ini. Semoga bermanfaat. God bless you.